Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Prasetyo dengan NIM 2108647 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dalam olahraga. Pengertian kepemimpinan dalam olahraga. Kepemimpinan dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengalaman dan proses belajar yang terjadi dalam masyarakat akan menjadikan seseorang memiliki kepemimpinan karena pengetahuan dan keterampilan memimpin itu dapat dipelajari dari pengalaman. Kedua, pendapat tersebut dapat digabungkan karena dengan memiliki pembawaan saja kita tidak akan menjadi pemimpin yang baik tanpa adanya pengalaman, karena pengalaman mengandung pengetahuan dan keterampilan yang dapat melalui proses belajar. Yang selanjutnya, syarat yang harus dimiliki seseorang pemimpin. 1. Kepribadian pemimpin. Pelatih dan guru merupakan seorang pemimpin yang menjadi pusat perhatian atlet atau subjek didiknya. Oleh karena itu, sebisa mungkin pelatih atau guru dapat menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian yang dapat menjadi panutan bagi atletnya. Contohnya ialah bertanggung jawab. Sifat seorang pemimpin yang perlu Anda miliki jika ingin menjalankan usaha atau organisasi, yaitu harus bertanggung jawab. Jadi, kamu harus siap untuk bertanggung jawab penuh atas segala kemungkinan baik atau buruk yang bisa saja terjadi pada organisasi. Menurut Gordon W. Allport 1937, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai spesies yang menentukan caranya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 2. Citra seorang pemimpin. A. Kepribadian dan moral yang ideal, yaitu orang yang jujur, setia, memiliki komitmen pada kelompok yang dipimpinnya, bersikap bertindak sesuai norma agama. Yang B. Memiliki kelebihan pengetahuan dan kemampuan akal yang oleh Gerungan 1980 disebut dua hal yang penting, yaitu memiliki social perception atau penglihatan sosial, ialah memiliki kecakapan untuk melihat dan merasa sikap-sikap dan kebutuhan anggota kelompoknya. C. Peran kepemimpinan. Yang pertama, dalam memberikan instruksi meliputi pertama, perencanaan yang baik. Yang kedua, perorganisasian yang rapi dan pengambilan keputusan yang tepat. Contohnya dalam pengambilan keputusan yang tepat ialah seorang pemimpin yang berhasil harus berani mengambil resiko dalam setiap keputusan. Sebagai seorang pemimpin, perlu cermat dan memilih kapan harus mengambil resiko tersebut dan kapan harus mengambil pendekatan yang aman, agar keputusan dalam mengambil resiko yang kamu lakukan tak salah langkah. Harus selalu menilai situasi dengan kondisi yang rinci. Yang kedua, mengadakan diagnosa dengan baik, mengadakan evaluasi kalau perlu. D. Fungsi dalam pendidikan dan dampak kepemimpinan dengan prestasi olahraga. Yang pertama, 3 fungsi dalam pendidikan. 3 fungsi pendidikan yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh seorang pemimpin, yaitu direction atau pengarahan, guidance atau bimbingan, kontrol atau pengawasan.
Direction atau pengarahan dapat dilakukan dengan menciptakan citra positif mengenai tempat-tempat latihan atau sekolah. Guidance atau bimbingan dapat dilakukan dengan memberi instruksi. Contohnya ialah dengan memberikan instruksi. Pemimpin harus mempunyai komunikasi yang baik. Ketika Anda ingin menjadi pemimpin, perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik sebagai bagian dari sifat-sifat seorang pemimpin. Selain itu, penting bagi seorang pemimpin untuk berkomunikasi pada tingkat yang berbeda, misalnya berbicara satu lawan satu, melalui telepon, email, dan media komunikasi lainnya. Contoh lainnya ialah saat kalau sebagai pelatih memberikan instruksi kepada para pemainnya supaya melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kontrol atau pengendalian dapat dilakukan dengan mengadakan monitoring dan juga evaluasi. Jika kemungkinan penyimpangan atau kesalahan agar usaha memperbaikinya. 2. Dampak kepemimpinan dengan prestasi olahraga. Dengan hadirnya seseorang pemimpin dalam sebuah organisasi sosial atau dalam olahraga, hadirnya seseorang pelatih diharapkan mereka dapat memberikan teladan yang baik dari sikap dan kepribadian mereka agar apa yang baik dari mereka dapat dicontoh. Karena dalam sebuah organisasi ada kecenderungan untuk mencontoh pemimpinnya. Yang bertanggung jawab. Contohnya yang bertanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki tanggung jawab penuh terhadap organisasi, tetapi juga pada setiap individu atau tenaga kerja yang ada di dalam organisasi. Bukan hanya itu saja, contoh selanjutnya ialah empati. Empati termasuk salah satu sifat seseorang pemimpin yang perlu miliki jika ingin menjalankan sebuah organisasi. Empati merupakan sebuah kemampuan untuk merasakan kondisi emosional orang lain. Seorang pemimpin yang empati akan lebih memahami anggota sehingga memiliki sudut pandang baru saat hendak membuat keputusan. Itu juga dapat dicontoh untuk sebagai pemimpin. Dalam mencapai sebuah prestasi, seorang pelatih yang baik akan mengarahkan para atletnya untuk bersama-sama mencapai prestasi yang telah ditargetkan dengan cara yang positif. Pelatih akan membangun motivasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen berpengaruh dalam pencapaian prestasi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.